Oh, nggak ada suaranya, Baharudin. Bese di mana? Di mana? Wajo. Oh, di Wajo. Kalau Ibnu di Majene. Kemana Ibnu ini menghilang? Jusni? Ya, Prof. Di mana Jusni? Mamuju, Di Prof. Makassar, Prof. Oh, kalau Ibnu di Mamuju. Iya, Prof. Oh, ini dari provinsi lain. Ini baru 8 ya, ini kita ada 12. Nggak ada pendukungnya. Nanti ribut. Kan bisa di mute. Nah, saya mau data dulu ini ya. Kalau Kasmin S1-nya SPD. SPD GERS, Prof. Apa itu? Yang profesi juga. SPD GR. Iya. Oh, GR, SPD GR ya. Dan nanti kan ini mau disebutkan gelar lengkapnya ya, bersama gelar barunya nanti kalau sudah disahkan. Ya, Prof. Kalau Reka? Yes, Prof. Ya? Apa Reka? SPD, Prof. SPD. Iya. Kalau Ibnu? SPD, Prof. Oke. Kalau Baharudin, sudah bisa didengar suara Baharudin? Masih tidak bersuara Baharudin. Padahal sebenarnya dia unmute. Yang lain ada yang kenal temannya Baharudin itu gelarnya apa S1-nya? Alumni Baru berapa itu? SPD jakanya, Prof. Iya. Alumni PGSD Parepare, UNM Parepare. WNM Parepare atau Umpar? UNM Parepare, Prof. Ada WNM, sudah ada tamatannya ya? UNM Parepare, Prof. Itulah maksud saya, sudah ada tamatan PG atau PGSD dari PGSD? Iya, Prof. Sudah ada, Prof. Oh ya, Baharudin SPD ya? Iya, Prof. SPD, Prof. Nah, tapi di mana sekarang ini di Parepare? Di Sopem, Prof. Oh, Sopeng. Iya, Prof. Ridwan sudah ada? Saya, Prof. Oh ya, di Hadir. Ridwan di mana? Saya ada di Sungai Minasa, Prof. Goa. Oh iya, SPD ya? Oh, SS ya? Atau SPD? Saya SS, Prof. Iya, Ya. SS. Sarjana Sastra. Mustabsyira ada? Yes, Prof. Di mana sekarang? Di baru, Prof. Ini S1-nya SPD. Oh, SPD? Ada GR-nya? Enggak ada, Prof. Kalau Jusniati, ada Jusniati? Hadir, Prof. Jusniati di mana sekarang? Di Makassar, Prof. SPD S1-nya? Iya, SPD. Indra, sudah ada Indra? Iya, Prof. Indra S1-nya? SPD Di mana sekarang Indra? di Makassar, Prof. Kalau Besri SPD ya? Oh, suaranya juga enggak. SPD, Prof. Oh ya, oke, sudah ada SPD. Agus, ada Agus?
Ya, Prof. Ini detik-detik terakhir masuk ini Agus ini. Iya. Masih ada 3 yang belum dari matematika yang sudah ujian. Malah itu ada satu sudah lama tanggal 10 ujian itu belum masuk. Agus, S1-nya? SPD, Prof. SPD ya. Nah, sekarang di mana? Makassar? Di Makassar, Prof. ISPA tadi apa S1-nya? SPD, Prof. Ya. Sekarang, oh ya, sudah hadir semua ya. Oh ya, lupa ini seharusnya Ketua Prodinya juga diundang. Baiklah kita mulai ya. Karena sudah hadir semua dan datanya sudah lengkap. Itu sebenarnya datanya bisa selesai di Widisium baru dilengkapi. Yang penting dulu ada buktinya bahwa diketahui oleh pembimbing utamanya, ya. Karena itu perlu tanda tangan di situ. Nanti ada yang mewakili dari karena 2 prodi ini dari masing-masing prodi untuk membacakan perjanjian. Ya, lihat di filenya ada perjanjian di situ. Ya, ini mewakili ya, karena sebenarnya lain juga seharusnya begitu, tapi semua harus diwakili dan semua tanda tangan di situ membuktikan bahwa kalian menyetujui perjanjian itu, ya. Wah, ini seharusnya biasanya dilakukan berdiri kalau orang di Diusum. Tapi ini karena situasinya berbeda, jadi silakan, tidak masalah. Ini ketiga kalinya saya lakukan Yudisium online. Perlu kalian ketahui bahwa gelar magister pendidikan yang nanti akan disahkan itu berlaku sejak tanggal ujian, ya, bukan hari ini, tetapi hari ini diresmikan, gitu maknanya ya. Jadi baik, kita mulai.
Anda sudah hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2020 di pukul 8:11:30 saat ini dinyatakan bahwa pertama, Reka Fajriani nomor pokok 181-052-501-088 program studi pendidikan bahasa Inggris dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,9 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Mana Reka? Prof. Oh ya, alhamdulillah. Yang kedua, Muhammad Ibnu T nomor pokok 182-052-501-050 program studi pendidikan bahasa Inggris dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,79 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang ketiga, Suri Indah Pratiwi, nomor pokok 181-052-501-031, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,80 atau dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Yang keempat, Baharudin, nomor pokok 181-050-701-017, program studi pendidikan matematika, dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan matematika dengan IPK 3,87. Dengan demikian, kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan matematika, tadi dengan IPK 3,87 dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Yang kelima, Ridwan Adi Siswanto, nomor pokok 181-052-501-008, program studi pendidikan bahasa Inggris, dinyatakan lulus dan kepadanya diberi gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,81 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang keenam, Mustabsyira, nomor pokok 161-052-501-091, program studi pendidikan bahasa Inggris, dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,8 atau predikat sangat memuaskan. Yang ketujuh, Yusniati, nomor pokok 181-050-701-040,
program studi pendidikan matematika dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan matematika dengan IPK 3,81 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang ke-8, Indra Dewi Astini, nomor pokok 161-052-501-088, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,87 atau predikat sangat memuaskan. Yang ke-9, Bese Harnaneng Sihar, nomor pokok 181-050-701-045, program studi pendidikan matematika. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan matematika dengan IPK 3,72 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang ke-10, Kasmin Irwan, Ya, Prof. program nomor pokok 181-052-501-035, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberi gelar Magister Pendidikan dengan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan IPK 3,92 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang ke-11, Agus Setiawan, nomor pokok 181-050-701-012, program studi pendidikan matematika. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberi gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan matematika dengan IPK 3,84 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Yang ke-12, Isfawati, nomor pokok 181-050-701-058, program studi pendidikan matematika. Dinyatakan lulus dan kepadanya diberi gelar Magister Pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan matematika dengan IPK 3,79 atau predikat dengan pujian atau cum laude. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban sehubungan dengan titel Anda dapat Anda pergunakan mulai saat ini dengan menuliskan MPD ya, dalam bentuk singkatan di belakang nama. Ya, berikutnya saya akan mempersilakan dua perwakilan untuk membacakan pernyataan. Yang pertama, yang mewakili bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, Muhammad Ibnu. Silakan, Ibnu. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Ibnu T, nomor pokok 181-052-501-050, program studi pendidikan bahasa Inggris, judul tesis Improving Students Vocational Vocabulary Mastery Through Context Clues Technique. Dengan ini menyatakan bahwa 1. Tesis yang diajukan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Oleh karena itu, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang diakibatkannya apabila ternyata tesis ini merupakan hasil karya plagiat atau dibuatkan oleh orang lain. 2. Tesis ini diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji dan diserahkan ke program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2020. Apabila saya lalai menyerahkan tesis sesuai target tersebut, saya bersedia membayar denda sebesar 25% dari SPP yang berlaku. 3. Ijazah diambil 3 bulan setelah ujian tutup. Jika tidak, maka ijazah yang tidak diambil di luar tanggung jawab program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. 4.
ijazah diproses setelah tesis selesai dijilid. 5. Dalam pengambilan ijazah, saya tidak akan mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain. Demikian pernyataan ini untuk saya laksanakan dan saya patuhi. Makassar, 9 Juni 2020, yang berjanji Muhammad Ibnu T. Oke. Selanjutnya yang mewakili pendidikan matematika, Isfawati. Awas, di unmute ya. Oke. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Isfawati, nomor pokok 18105070172, program studi pendidikan matematika, judul tesis, pengaruh efikasi diri dan kecemasan belajar terhadap prestasi belajar matematika melalui prokrastinasi siswa kelas 8 SMP Negeri di Kota Bulukumba. Dengan ini menyatakan bahwa 1. Tesis yang diajukan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Oleh karena itu, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang diakibatkannya apabila ternyata tesis ini merupakan hasil karya plagiat atau dibuatkan oleh orang lain. Kedua, tesis ini diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji dan diserahkan ke program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2020. Apabila saya lalai menyerahkan tesis sesuai tanggal tersebut, saya bersedia membayar denda sebesar 25% dari SPP yang berlaku. Ketiga, ijazah diambil 3 bulan setelah ujian tutup. Jika tidak, maka ijazah yang tidak diambil di luar tanggung jawab program Pasca Sarjana UNM. Yang keempat, ijazah diproses setelah tesis selesai dijilid. Yang kelima, dalam pengambilan ijazah, saya tidak akan mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain. Demikian pernyataan ini untuk saya laksanakan dan patuhi. Makassar, 17 Juni 2020. Yang berjanji, Isfawati. Ya, oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang penting dalam perjanjian itu, antara lain ini kan harus ditandatangani ya. Jadi kalian harus tanda tangan dan disahkan oleh pembimbing. Intinya antara lain ada menyatakan bahwa tidak boleh telat mengurus. Ada batasnya itu kan 2 bulan dari saat ujian itu. Nah sekarang masih tetap berlangsung pengurusan ijazah. Malah di loket itu saya cek beberapa hari terakhir ini ada petugasnya. Yang petugas loket untuk mengurus ijazah, tapi untuk pengurusan berkas-berkas itu masih online. Nah ini kendalanya. Ada beberapa memang sebenarnya karena staf ada yang tidak membawa serta data-datanya atau laptopnya misalnya, komputernya ada di kampus, sementara mereka ada di daerah, di rumah, begitu, dan ada yang jauh ke kampungnya. Yang kedua itu tadi adalah antara lain ada isinya bahwa didenda apabila terlambat mengurusnya. Kemudian ada dinyatakan bahwa pengurusan ijazahnya itu dilakukan setelah selesai di store kelengkapannya semua termasuk tesisnya, dan juga yang terakhir itu dinyatakan bahwa tidak bisa diwakilkan pengambilan ijazahnya. Ya, itu sudah janji itu, jadi jangan diwakilkan, ambil sendiri. Karena sudah terbukti ada beberapa yang sudah diambilkan ternyata masih datang mencari. Selanjutnya saya akan mengesahkan, menyebutkan dengan tadi kan sebenarnya sudah sah ya dan berlaku masing-masing sesuai tanggal ujian. Nah, seperti kalau Reka Fajriani mulai tanggal 8 ya. Tanggal 8 Juni, Muhammad Ibnu 9 Juni, Suri Indra 15 Juni. Dan ini memang ada malamnya, dan terakhir itu Asmin 17 Juni dan Isfawati 17 Juni. Baik, untuk pertama kalinya saya akan menyebut nama-nama
kalian bersama dengan titel barunya. Ya. Yang pertama, Reka Fajriani, SPD, MPD. Nah, karena tidak ada penggemarnya, jadi tidak ada tepuk tangan. Yang kedua, Muhammad Ibnu T, SPD, MPD. Ini dari di Mamuju ya. Suri Indah Pratiwi, SPD, MPD. Baharuddin, SPD, MPD. Ridwan Adi Siswanto, SS, MPD. Mustabsyira, SPD, MPD. Yusniati, SPD, MPD. Indra Dewi Astini, SPD, MPD. Bese Harnanengsi Har, SPD, MPD. Kasmin Irwan, SPD, GR, MPD. Agus Setiawan, SPD, MPD. Ispawati, SPD, MPD. Selamat kepada kalian semua. Kasih, Prof. Sampaikanlah berita gembira ini Terima kasih, Prof. kepada orang-orang terdekat kalian, dan mungkin mereka lebih bergembira, lebih bahagia dibanding dengan kalian sendiri. Mendengar prestasi yang kalian peroleh saat ini, yang disahkan pada hari ini, dan berlaku sejak tanggal ujian kalian masing-masing. Dan ini tanda gelar ini, Magister Pendidikan, MPD, itu dituliskan di belakang nama seperti yang saya sebutkan tadi setelah gelar sebelumnya diperoleh. Selanjutnya, atas nama pimpinan Pasca Sarjana Makassar, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua atas perolehan prestasi pada hari ini. Dan kepada keluarga, terutama kepada penyandang dana, itu penting mengetahui segera, ya. Pada kesempatan ini juga kami ini maksudnya pimpinan, ya, saya mengatasnamakan pimpinan Pasca Sarjana, berterima kasih kepada kalian semua atas kepercayaannya menjalankan pendidikan program magisternya pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Juga kami dalam kesempatan ini memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama mengikuti pendidikan di program Pasca Sarjana. Tentu banyak tantangan, hal-hal yang mungkin tidak seharusnya terjadi, atau mungkin yang membuat kalian merasa tidak senang, atau merasa hal-hal yang mungkin Anda perkirakan, oh ini sengaja atau tidak, tapi mungkin itulah sebenarnya tantangan-tantangan dalam hidup kita, ya. Jadi tantangan-tantangan yang diperoleh atau yang dialami selama ini, tentu itu merupakan bagian gambaran dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup ini banyak tantangan yang kita harus lewati. Kami sadari bahwa dalam proses pembelajaran, dalam kuliah yang dilaksanakan oleh dosen-dosen, tentu ada yang, dan ini tentu dialami dengan berbeda-beda, ya, sesuai dengan tentu memang perangai dosen berbeda-beda juga, sehingga kadang-kadang kita harus menyesuaikan. Tentu dalam pengurusan, bagian-bagian terakhir ini banyak hambatan-hambatannya, tantangannya, apalagi saat ini pada pandemi COVID-19, tentu lebih banyak lagi, ya, terutama pengurusan. Nah, apalagi ini
petugas loket misalnya yang kadang-kadang tidak terlalu responsif karena mungkin peralatannya yang kurang memungkinkan komunikasinya atau tidak yakin. Hanya saya lihat, apalagi kalau dari bahasa Inggris itu karena sudah berulang saya minta sendiri, sehingga sudah mulai dari petugas matematika juga sudah berdasar karena saya langsung minta juga supaya bisa dilayani mahasiswanya, sehingga juga sudah. Kalau yang lalu, karena dalam Widisium yang sebelumnya, saya semua yang kerjakan. Saya yang buatkan, seperti Harna Nengsi karena minta khusus, karena kondisinya, akhirnya saya buatkan lebih duluan, tapi ternyata muncul juga yang dibuat oleh staf loket. Nah, hambatan-hambatan itulah tentu yang membuat ada yang merasa tidak nyaman dengan keadaannya sekarang ini. Nah, tapi itulah yang saya katakan adalah gambaran dalam kehidupan nyata bahwa dalam hidup ini banyak tantangan. Dalam ujian maksimal yang menguji itu 5 orang. Dan pada beberapa kesempatan di matematika saya sebagai penguji itu tidak bisa hadir karena banyak bersamaan atau bertepatan dengan tugas-tugas lain dan juga seminar atau ujian yang sama. Malah pada awal minggu ini sampai ada yang bersamaan 3. Ada program S3 yang juga saat ini sedang banyak mengikuti ujian prelim lisan atau gagasan awal. Nah, itu membuat banyak bersamaan sampai ada 3 bersamaan pada jam yang sama beberapa kali. Dan itu yang membuat saya tidak bisa menghadiri. Tapi kadang-kadang ada yang saya kirim nilai, kadang juga karena terlambat ya tidak dimasukkan. Nah, itu kendala-kendalanya ya. Kami memohon maaf Pak dalam hal ini. Maksud saya bahwa ujian tadi diuji oleh 5 orang atau mungkin hanya 4 orang, ya karena itu minimal harus 4 orang yang menguji pada setiap tahapnya. Itu terbatas pengujinya dan yang diujikan kan sesuai dengan bidang kajian sendiri. Nah di masyarakat nantinya itu kalian akan diuji oleh banyak orang, ya, dan tidak terbatas pada bidang kajian kalian atau bidang keahlian seperti yang disebutkan tadi masing-masing ada bidang keahliannya, tapi tentu akan dilihat dari berbagai hal kemampuannya dalam mengikuti atau beradaptasi dalam segala hal kehidupan ini. Nah, itu saya harapkan supaya bisa orang yang kesannya kira-kira gambarannya begini, oh inilah alumni Universitas Negeri Makassar. Ya, jangan yang lain misalnya, inikah? Nah, itu lain itu. Ya, kalau dikatakan, oh inikah alumni UNM? Wah, itu lain itu kesannya. Ya, kalau dikatakan, oh inilah, nah, itulah. Ya, yang menggembirakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada Yudisium kali ini, jumlah yang memperoleh predikat dengan pujian banyak, gitu ya. Ini ada 2 orang. Sebenarnya kalau dari segi IPK, karena salah satu perhitungan adalah IPK, itu semua memenuhi syarat untuk Yudisium dengan pujian atau cum laude. Hanya masalahnya ada 2 orang yang persyaratan lainnya tidak terpenuhi. Sebenarnya kalau aturan dari Permendikbud itu agak berat sebenarnya untuk memperoleh gelar dengan pujian atau cum laude, tetapi kita di tempat kita ini belum terlalu ketat penggunaannya itu. Antara lain, itu harus menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi nasional. Nah, itu tidak mudah sebenarnya. Kalau itu misalnya mau dilakukan itu, bisa-bisa
lama-lama baru bisa selesai. Gitu ya. Karena tidak mudah sebenarnya, karena tidak banyak yang tersedia. Atau jurnal internasional. Kalau jurnal internasional malah lebih mudah sekarang itu jurnal internasional kalau tidak, ya hanya memang yang susah yang berputasi, yang terindeks. Jadi syaratnya antara lain memenuhi minimal 3,71 ke atas ya, dan itu melebihi semuanya. Karena ada tadi yang sampai 3,72 di atasnya, ya. Yang kedua, persyaratannya tidak lebih dari 5 semester. Itu syaratannya tidak lebih dari 5 semester. Nah, ini masalahnya yang tadi itu yang 2 orang melebihi 5 semester sehingga tidak terpenuhi itu. Nah, ini yang utama persyaratannya sebenarnya itu adalah artikel. Hanya kami tidak terlalu mempertukan itu. Yang penting ada artikelnya dulu yang disetorkan atau dinyatakan ada. Ya nanti selanjutnya bisa diproses lebih lanjut untuk dimasukkan di jurnal. Karena banyak yang memperoleh, ya ini program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan matematika, itu ada lanjutannya di program kita pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Nah, saya himbau, ajak ini para mantan mahasiswa karena sudah tidak bergelar mahasiswa lagi pada hari ini karena sudah menjadi alumni, ya. Jadi saya menghimbau para alumni untuk lanjut dan pendaftaran untuk tahap ketiga saat ini terbuka mulai kemarin. Tanggal 17 ya kemarin dulu. Jadi sudah memasuki tahap ketiga pendaftaran. Dan yang dinyatakan cum laude itu bebas tes tulis masuk untuk program S2, S3 untuk tahun pertama. Ya, jadi diharapkan bisa memanfaatkan peluang. Ya, hanya tidak bebas SPP. Ya, hanya bebas tes tulis. Ya. Ada tes wawancara hanya karena musim pandemi ini, saat pandemi ini itu wawancaranya sepertinya seperti pilihan gitu ya, tidak dilaksanakan seperti dalam tahap sebelumnya ini karena kondisi sekarang ini. Ya, tesnya juga online yang ikut tes, yang tesnya itu tanggal 16 nggak salah, yang lalu yang tahap kedua. Nah, dan ini kan rata-rata kalian tidak perlu tes lagi kalau mau masuk karena sudah memenuhi syarat untuk tidak tes karena memenuhi syarat itu cum laude itu ya. Apalagi baru saja. Apalagi S2 saat ini tuh kalau dulu pada zaman saya misalnya ya, S2 itu suatu hal yang hebat. Karena apa hebat? Karena S1 saja sudah bisa jadi dosen. Ya. Jadi kalau ada orang S2, wah hebat sekali orang. Ya, nah sekarang karena S2 itu sudah banyak sudah banyak saingan ya. Persaingan sudah besar sehingga kalau ada peluang-peluang misalnya untuk pekerjaan atau untuk kesempatan peluang-peluang lain itu banyak saingannya. Nah, untuk mengurangi saingan ya lanjut S3. Ya, apalagi kalau dari S2 yang sama ke S3 tentu pengalaman dan mungkin dosen-dosennya sudah dikenali sehingga mungkin lebih mudah dibanding dengan harus beradaptasi lagi dengan perguruan tinggi lain. Apalagi kalau masih hangat-hangatnya sekarang ya, masih segar itu supaya tidak berhenti kesegaran itu ya lanjutlah segera. Itu saran kami, himbauan ya, jadi merupakan himbauan kami supaya lanjut. Apalagi nih pendidikan matematika ada S3-nya, pendidikan bahasa Inggris ada S3-nya, yang 4 kita. Nah itu kalau doktor itu
dalam bahasa Inggris kalau belum doktor itu biasanya sebutannya panggilannya Mister, ya. Kalau sudah doktor sudah beralih menjadi doktor panggilannya. Nah, itu bedanya ya. Apalagi tentu dengan biaya yang dikeluarkan, ya itu bisa dihitung-hitung bahwa biaya itu mungkin bisa kembali dalam jangka yang singkat. Beda kalau kalian misalnya diundang jadi penyaji dalam seminar atau dalam suatu kegiatan dengan dokter dan tidak, beda. Ya. Nah, coba berpikir begitu ke depan. Untuk ke depan ya, jadi gelar itu ya memang dalam bidang akademik penting. Kalau misalnya mau menjadi dosen, ya saingannya tidak banyak. Karena tidak banyak dokter yang belum bekerja. Ya, misalnya pernah pendaftaran di bahasa Inggris tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu akan diterima jatah 2 orang yang bergelar doktor. Ternyata pendaftarannya hanya 3. Coba persaingannya hanya apa namanya, lebih banyak yang tidak diterima, lebih banyak yang diterima. 2/3. 2/3 yang diterima karena tiga pendaftar, 2 jatah. Itu berarti sedikit saingan ya. Dibanding dengan coba kalau yang S1, S2 banyak saingan. Nah, itu. Sebagai pesan-pesan akademik, itu juga sebenarnya bagian dari pesan akademik tadi itu ya. Ya, pesan akademik untuk melanjutkan studi. Tapi sebagai pesan akademik terkhusus adalah teruslah belajar. Ya, ikuti perkembangan, apalagi saat ini perkembangan mudah diikuti karena teknologi informasi komunikasi yang memudahkan kita untuk bisa mengupdate diri, mengikuti perkembangan di bidang kita masing-masing. Ya, coba bayangkan dulu kalau hanya untuk bisa baca buku, pergi ke perpustakaan mencari atau ke toko buku membeli. Nah sekarang tidak demikian. Bisa di rumah saja, di mana saja. Misalnya Ibnu di Mamuju, ya, bisa mencari buku di perpustakaan di UNM tanpa harus ke UNM. Bisa mencari perpustakaan buku di Amerika, di Amazon, misalnya. Amazon itu penjual buku ya. Ya, atau buku gratis. Banyak yang bisa memperoleh buku-buku gratis itu. Ya, seperti kalau di bahasa Inggris ada Pasaril, itu banyak buku-buku yang bisa diperoleh secara gratis. Kalau di Sidrap ada Andi Asripan namanya, itu tamatan S3 bahasa Inggris. Itu tiap saat, tiap minggu itu dikirimi banyak buku dan mudah memperoleh buku. Ya, ada aksesnya tertentu yang memungkinkan untuk bisa memperoleh informasi buku. Biasanya kalau saya butuh buku, carikan buku begini, langsung sampai puluhan dikirimkan gitu, karena banyak tersedia. Kadang sekarang perpustakaan mungkin di HP saja sudah bisa jadi perpustakaan besar, atau apalagi kalau di laptop yang banyak tinggi kapasitas penyimpanan datanya, ya bisa banyak buku yang diperoleh. Nah, jadi perlu kita terus belajar, meningkatkan diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kalian ini sudah menjadi magister yang tentu harus ditunjukkan hal-hal yang menunjukkan bahwa memang sudah magister, berbeda dengan yang lain-lain teman-temannya itu yang belum magister. Ya. Nah, misalnya yang sudah bekerja tentu akan ditunjukkan dengan prestasi-prestasi kerja. Misalnya kalau yang di sekolah dengan tentu dengan karyanya atau dengan hasil penelitian misalnya bisa ditunjukkan bahwa inilah karya saya dan saya praktekkan, ya.
dan teruslah belajar mengikuti perkembangan, gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kalian semua atas prestasi ini dan ya memang hak kalian itu untuk menulis mulai saat ini nama magisternya, gelar magisternya di belakang nama. Tapi jangan juga misalnya diundang tidak ditulis magisternya, akhir tidak mau datang. Ya, tapi tidak apa-apa juga kalau berprinsip, wah ini kan tidak mudah ini diperoleh, masa tidak ditulis. Ya. Itu hak kalian untuk menulis ya, dan segala haknya seperti yang saya nyatakan tadi, itu bisa Anda gunakan mulai saat ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kalian semua atas prestasi yang diperoleh. Saya akhiri, karena seandainya ada pembimbingnya atau ada yang pembimbingnya yang ada, atau ada dosen lain yang hadir. Nah, ini memang seharusnya ada ketua program studinya ya, supaya bisa memberikan arahan juga. Ya, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ini masih bisa saling berkomunikasi. Tentu ada yang baru pertama kali bertemu, yang terutama yang tidak sama program studi ya. Ya, selamat dan ya masih bisa untuk komunikasi di antara kalian. Nah, yang perlu Anda ini nanti berkasnya diteruskan ke petugas loketnya lagi ya. Kalau sudah selesai terutama sebenarnya itu halaman pertama sampai halaman kelima, itu yang penting diisi. Yang selanjutnya karena yang lain-lainnya itu ada berkasnya yang kelengkapan untuk pengesahan, ada yang kelengkapan untuk keperpustakaan hasil tesisnya. Nah, saya lihat berkasnya sudah ada semua di situ, tinggal kalian lengkapi. Hanya untuk kelengkapan untuk yudisium ini, itu kelengkapan terutama sebenarnya sampai seharusnya itu banyak diisi kalau seandainya langsung di kelas, ya, seandainya langsung, hanya karena seperti penilaian perorangan tidak perlu lagi dinilai itu, tidak perlu diisi, yang penting itu adalah penilaian sampai halaman kelima itu ya, yang merupakan rekapnya, yang halaman 5 itu rekap nilai keseluruhan. Setelah itu ya kirim ke saya juga supaya saya bukti juga kalau sudah diisi semuanya. Tapi sampai tadi saya lihat tadi malam sudah ada yang lengkap. Selanjutnya karena masih ada 3 orang yang belum diuji ya, belum diudisium karena belum ada dari petugas loketnya, itu antara lain ada dari matematika ini Miranda Odelia, Eliser Kulimbang, dan Masril Aguswandi. Nah, itu 3 orang yang belum dapat berkas dari petugas loket. Rupanya ini banyak penggemarnya juga ya yang hadir. Ya. Saya kira memang perlu begitu supaya ramai. Ya, nanti selanjutnya ini akan ketua program studi harusnya hadir dan juga bisa diundang pembimbing utamanya terutama supaya bisa memberikan penguatan-penguatan kepada para mahasiswa yang telah didisium.
Ya, unmute saja semua supaya bisa bicara. Kan tidak ada kedengaran kalau mute ini. Saya coba unmute dari pusatnya ini, tapi ya sulit juga. Ibnu sudah bekerja? Ya, sudah, Prof. Jadi apa? Guru di SMK, Prof. Oh ya, sudah guru ya. Bagus lagi, biar guru lanjut lagi. Kalau Ispa sudah bekerja? Suri? Oh, enggak ada suaranya, Suri. Tidak kedengaran. Kalau Agus? Prof, Baso saya mau Belum, tanya, Prof. Oh, belum. Iya, Ridwan ya, silakan. Prof, untuk tesisnya itu dijilid berapa eksemplar, Prof? Oh, kalau administrasinya saya tidak mengerti. Ya, ditanya di loket kalau itu. Nanti tanyakan di petugas loketnya berapa. Saya tidak mengerti. Oh kalau iya, itu. Prof. Atau mungkin ada informasi dari temannya lain? Ya, baik, Prof. Ada informasinya? Saya dengar 4 eksemplar. Oh, Ada yang 5, ada yang 4. Oh ya. Atau ada yang lain, ada informasi lain? Berapa eksemplar? Ini ada pertanyaan dari teman di Ridwan. Berapa eksemplar? Apakah 5 atau 4? Atau berapa? Iya. Tapi mungkin diminta juga Karena diserahkan untuk softkopinya penguji itu, kan? 2 atau perpustakaan 1. Ya, ada sepertinya Oh softcopy iya, diminta. softkopinya, Prof. Ya. Dan biasanya Dalam yang bentuk jelas itu kaset. ada untuk pembimbing, ada perpustakaan, ada untuk pembimbing 1, 1 dan 2. Iya, kalau penguji tidak. Jadi yang jelasnya itu ada perpustakaan, pembimbing 1, pembimbing 2. Mungkin itu sekurang-kurangnya itu harus ada. Nah, ini masalahnya, Prof. Di masa pandemi ini untuk melakukan administrasinya untuk pengumpulan tesisnya itu, Prof. Mungkin Yang online kesusahan kita kan online dulu. mungkin pakai filenya, file saja. Nanti pertanyakan ke bagian ya, tanya Pak Jamal kalau mau dihubungi itu. Mungkin Pak Jamal juga tahu. Oh iya. Karena serupa Oh, iya, Pak Jamal. iya, kan? Prof. Pak Jamal itu ke tata usaha. Ya, ketua tata usaha Iya, kita Prof. di Pasar Saryana Pak Jamal. Dan kebetulan serumah dengan Ridwan ini, Ridwan Adesis Pak. Tahu mau tanya-tanya tentang Pak Jamal ya, tanya Ridwan. Kalau mau tidak langsung. Iya, Prof. Iya, katanya Pak Jamal itu nanti dihubungin pihak petugas perpustakaannya bagaimana Ya, cara ada mengurus itu. kemungkinan kalau saat ini masih bisa. Saya tidak mengerti juga, tapi mungkin tanya saja. Siapa tahu bisa hanya soft copy-nya saja dikumpul. Oh. Iya, baik, Prof. Nanti saya infokan ke Pak Jamal. Nanti infokan teman kalau Untuk ada ditindaklanjuti. Ya, Prof, nanti saya share ke kan teman-teman. harus diurus berikutnya itu ngurus jasa ya. Iya. Persetujuan pembimbing, persetujuan ujian akhir yang sudah ada beberapa sebenarnya yang dari matematika saya lihat sudah minta tanda tangan persetujuan. Iya. Prof, ini Prof mau tanya lagi saya, Prof. Ini Prof, lembar pengesahan untuk tesis yang berlogo UNM ada watermark-nya ini, Prof, dibuat sendiri kan? Seperti ini. Sepertinya Kelihatan, Prof. dibuat sendiri saja orang kali itu. Artinya kalau yang administrasi saya tidak terlalu mengerti. Oh, enggak perlu mengerti. Oh, Ya. baik, Prof. Kalau yang saya ingat dulu kalau saya dulu kita harus minta di administrasi untuk minta lembarannya itu baru di print out. Itu zaman saya, belum zaman muda ini. Sekarang kan bisa mudah disuruh kirim apa kan bisa di print out atau bikin sendiri. Nggak tahu sekarang bagaimana prosesnya di administrasi. Iya, ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Masukannya, yang Prof. lain ya. Saya Prof, bertanya sedikit Prof. Ya, silakan. Masalah linearitas Prof, jurusan kan saya S1 saya PGSD Prof. Ya. Kemudian
Saya mengambil jurusan pendidikan matematika S2, Prof. Apakah itu dianggap linear, Prof? Atau Bisa. Kan seperti di PGSD itu kan tetap ada matematika juga ya, di SD ya. iya, Prof? Nah, kalau misalnya mau mendaftar di PGSD atau SD, itu masih. Hanya kalau dari PGSD ke bahasa Inggris itu sekarang sudah tidak dianggap linear, karena di SD itu tidak lagi bahasa Inggris diajarkan kecuali dianggap muatan lokal. Oh iya, Prof. Ya. Nah, yang bagusnya karena sekarang S2 matematika, bagusnya ambil S3 matematika lagi. Gitu ya. Supaya di situ ada. Nah, sebenarnya kan linearitas itu tidak terlalu jadi dipermasalahkan sekarang, yang penting serumpun gitu. Oh iya. Ya, dari akreditasi juga. Akreditasi tidak juga terlalu melihat itu. Yang penting kami, karena saya kebetulan tugas di akreditasi, itu nilai ijazah terakhir yang jadi perhitungan, gitu. Oh iya, Prof. Ya, Ya, iya, jadi Prof. yang jadi patokan itu ijazah terakhir. Jadi misalnya PGSD, matematika sekarang ya ijazah itu yang bisa digunakan. Tapi misalnya seandainya pun di SD itu terbuka masih, karena apalagi ada dasarnya PGSD. Oh iya, Prof. Gitu ya. Ya, terima kasih, Prof. Iya. Masih ada yang lain? Oh, Kasmin ini pernah ngikut PPG. Iya, Prof. Oh, yang 1 tahun. Ya, yang 1 tahun, Prof, yang mengajar juga 1 tahun di daerah terpencil. Di mana dulu mengajar? Saya di Papua Barat, Prof. Oh, Papua Barat. Iya. Di Sorong. Bukan, Prof, di Manokwari Selatan, dekat Bintuni. Oh, itu tapi di pulaunya ya, di pedalaman gitu. Pedalaman dulu, Prof, karena tidak jaringan sekarang sudah bagus sekali. Karena jaringan sekarang sudah 4G juga di sana. Sudah ada jalanan. Sudah bagus, Prof. Dulu waktu di sana? Di sana aspal tapi cuma sampai di kota. Kotanya itu kalau mungkin kayak standarnya di sini kecamatan saja. Kalau kota kabupaten keramaiannya. Tapi itu jaringan waktu itu masih 2G, sekarang 4G. Oh iya. Prioritas pembangunan di sana banyak. Pembangunan infrastruktur sebenarnya banyak. Iya, kencang sekarang pembangunan di sana, Prof. Ya. Hanya ada jalan dibuat itu orang tetap takut lewat karena keamanan. Saya biasa kan pedalamannya juga kalau di Papua. S1-nya dulu, Kasmin? Di Unismu, Prof. Oh, Unismu. Oh, ini tadi Bahar yang dari PGSD Parepare. Mana Bahar? Saya, Prof. PGSD Parepare? Iya, Prof. Dari PGSD Parepare, Prof. Oh, iya. Tapi orang Sopeng ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Kalau ke Parepare lewat Buluk 2 atau lewat? Lewat Baru, Prof. Ya? Lewat Baru, Prof. Lewat Buluk 2? Lewat Prof. Lewat Sidrap. Okay. It's 9 hours. Ya, baik kalau begitu ya. Karena kita sudah, kalau tidak ada lagi yang mau komunikasi antar kalian sendiri, kita akhiri. Selamat. Mulai hari ini bisa ditulis lagi sudah namanya. Tidak ada kayak yang biasanya kalau di Zoom ada yang pakai selempang itu, tidak ada yang Tidak ada, Prof. Ada, Prof. Ada. Ada. Kenapa tidak dipasang? Lebay sekali. Yang pakai selempang. Ya, sebenarnya foto lah untuk ini tetap Anda bisa lakukannya foto-foto bersama keluarga atau bersama siapa begitu pakai itu.
Iya, rencananya Prof baru foto-foto. Ya, sekarang pun juga seharusnya di foto bagian dari saya juga mau foto. Seharusnya ini foto sama Prof Baso ini. Iya, harusnya Untuk berdiri kenang-kenangan bersama terakhir. ya. Foto juga sekarang supaya karena kamu bahwa kami sudah di resume. Sudah, Prof. Oh, sudah ya. Bro. Sudah saya screenshot, Prof. Oh, ini screenshot Ridwan karena pakai HP Ridwan ini. Iya, Prof. Pakai iPad, Prof. Iya. Nah, tentara kalau layarnya begitu ya. Iya. Karena komputernya dipakai Pak Jamal. Oh, itu. Wah, Pak Jamal itu. Iya, Prof. Orang yang mau didisium. Mau ke kampus Pak Jamal, Prof. Mau ada yang diurus. Iya, saya juga mau tapi bentar. Ya, Prof. Sampai jumpa di kampus, Prof. Mau foto-foto saya, Prof. Iya. Siang saya baru ke kampus setelah Jumatan. Karena di kampus tidak Jumatan masalahnya. Di kompleks Jumatan, kalau kampus belum. Biar Nurul Ilmi juga belum. Dan sekarang kan tidak mudah untuk kita masuk di masjid sembarang. Mereka tidak menerima. Sama kalau di perjalanan mau singgah-singgah di masjid, tidak bisa itu. Iya, Prof. Ya, tidak diizinkan. Sudah ada pengumumannya. Sama tempat kami juga tidak menerima orang luar. Ya oke, baik. Ya tutup ya. Ya, assalamualaikum. Baik, Prof. Ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.